Wabarakatuh. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Gambarnya jelas nggak? Gambarnya, Gambarnya gambarnya nggak nggak jelas. kelihatan ya? Nggak tahu Iya, ini kenapa ini nggak tahu. Ya, ya nanti nggak sambil apa-apa. ganti yang itu, yang satu lagi. Apa kabar Bu Rina? Sehat? Alhamdulillah, Bu Dasi. Baik-baik aja. Alhamdulillah. Walafiat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Selamat bergabung nih pada Bu Rina. Kemudian Mbak Joplo, Bu Erni, Pak Fahrul, Bu Atik, kemudian Bu Eni Biru, Mbak Eni Upik, dan Bu Etik. Alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul kembali nih dalam kajian rutin hari Ahad gitu ya. Mungkin biar lebih efektif, kita dimulai dengan ucapan basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada hari Ahad ini kita dapat berkumpul kembali ya Bapak Ibu. Tentunya ini adalah karena rahmat Allah gitu. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, bahagia, tentunya selalu bahagia tanpa Amin. syarat. Ya, yang sama-sama kita hormati Coach Nakoy, kemudian Bunda Dewi, tim Rumah Kesadaran, kemudian Bapak Ibu peserta kajian. Saya doakan semoga semuanya sehat, bahagia, banyak rezeki, berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada kajian kali ini temanya yaitu tentang mengelola keberkahan ya Bapak Ibu. Agar lebih berkah kajiannya mungkin bisa di on video ya. Saya nanti diperbaiki nih gambarnya kenapa seperti ini. Insya Allah suaranya aman ya Bu, Bu Rina. Aman, suaranya jelas banget. Iya, siap. Baik, sebelum berlanjut kita sambutan dulu dari Pak Fahrul ya. Sambutan dari Pak Fahrul dari Rumah Kesadaran. Assalamualaikum Pak Fahrul. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, ya ini lagi posisi di Bandung ini ya. Baik, alhamdulillah pagi hari ini kita membersamai kembali acara kajian Seven Awareness. Semoga yang membersamai acara ini selalu dimudahkan rezekinya, sehat walafiat, sukses, bahagia, sejahtera. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa membersamai kembali acara rutinitas kita setiap Ahad pagi kajian The Seven Awareness bersama Ustadz Nanang Qasim Yusuf yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Nanang Qasim Yusuf
serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umrono Yusuf MPD. Semoga sehat selalu, berkah, sejahtera. Amin. Beserta keluarga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju terang benderang. Ya, beberapa informasi dari Rumah Kesadaran. Yang pertama adalah sedekah setiap Jumat, alhamdulillah terus berlanjut ya. Semoga yang sama di sini ikut membantu sedekah dengan bahagia. Kemudian Rabu malam kita review the 21 Day to be Transhuman. Dan Kamis ini juga ada kegiatan webinar 21 Day to be Transhuman setiap Kamis dari jam 1 hingga jam 5. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah kegiatan The Seven Awareness yang di bulan Februari ini akan dilaksanakan tanggal 10, 11, dan 12 Februari 2023. Kepada yang belum membersamai acara The Seven Awareness, segera daftar agar bisa ikut untuk menjadi to be transhuman, menjadi manusia di atas rata-rata. Ya, kemudian sedekah untuk Rumah Kesadaran. Segera yang belum ikut ya untuk Rumah Kesadaran, aula kita akan bangun itu segera, semoga kita bisa mengikuti kegiatan baik online maupun offline di Rumah Kesadaran. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kesadaran. Alhamdulillah, kegiatan Jumat Barokah yang diadakan oleh Yayasan Rumah Kesadaran terlaksana secara rutin dan istiqomah setiap hari Jumat pagi. Semoga dengan kegiatan Jumat Barokah dapat menjadi berkah dan bernilai pahala untuk kita semua. Selalu saksikan video kegiatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah acara kegiatan rutin sedekah Jumat. Semoga barokah kepada yang sudah memberikan sedekahnya. Informasi untuk Aula Rumah Kesadaran saat ini sudah 67 alumni yang ikut sedekah dengan bahagia. Terkumpul hingga hari ini untuk Aula Rumah Kesadaran dari 67 orang yang sudah berpartisipasi ikut donasi dengan bahagia sejumlah Rp117.250.000. 117.250.000 rupiah. Ya, semoga yang sudah sedekah dengan bahagia ini selalu dilimpahkan rezekinya, sehat walafiat, sukses dan
lancar usahanya dan apa yang dicita-citakan. Mari kita bacakan suratul Fatihah agar para donatur yang sudah memberikan ini selalu dimurahkan rezekinya, sehat dan walafiat. Ala hajiniyah walikuriyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah informasi dari Rumah Kesadaran. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, salam kesadaran Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fahrul atas sambutannya. Semoga Pak Fahrul sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita membaca buku ya, bab ke-7 The Seven Awareness. Mungkin bisa dibantu sama Ibu Rina, Bu. Halaman 231. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. The Power of Zero ya Bu Dasi. Betul. Sampai halaman 232 dengan pendekatan hati. 2 halaman, Bu. 232. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. The Power of Zero, kekuatan ikhlas. Seseorang yang belajar tentang kematian akan bangkit dari kehidupan, dan seseorang yang bangkit dari kehidupan akan menyadari kematian. Bagi para penggemar dan penggila sepak bola, tentu Anda kenal dengan bintang terbesar Italia yang pernah ada, yaitu Roberto Baggio. Ia lahir dari keluarga sederhana. Sejak kecil ia telah menunjukkan bakat hebatnya sebagai calon bintang sepak bola Italia. Perjalanan karirnya berliku-liku sampai ia pernah menjadi pemain besar bagi klub Juventus. Baggio adalah pemain kesayangan, namun bagi klub sebelumnya AC Florence, Baggio dianggap seperti Mesias. Bahkan untuk publik Italia, Baggio dijuluki sebagai Tu Divino, yang berarti yang ilahi. Semua telah ia dapatkan dari harta, ketenaran, sampai kebesaran. Namun suatu hari ia pernah berujar, kelak saya akan kembali menjadi bukan siapa-siapa lagi. Itulah saat saya menyadari bahwa saya hanyalah seorang Baggio. Bisa jadi itulah cita-cita tertinggi dari seorang maha bintang sekelas Roberto Baggio. Zero is beautiful, indahnya kefitrahan. Sungguh kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Quran Surat Atin ayat 4. Cerita di atas merupakan sikap positif yang penuh makna. Lihatlah sikap Baggio yang maha bintang sepak bola, sang maha bintang sepak bola. Saat itu semua telah ia miliki. Seluruh kenikmatan duniawi telah diraihnya. Namun dalam waktu yang bersamaan, sang maestro ini pun mampu mengambil sebuah kesadaran, awareness akan kebutuhan tertinggi manusia, yaitu ketiadaan. Semua berawal dari nol dan akan kembali ke nol. Itulah makna ketiadaan. Ketiadaan berarti keberadaan saat seseorang menyadari bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang dimiliki, saat yang bersamaan ia telah menghadirkan Tuhan yang maha hadir pada hambanya. Tidak memiliki sesuatu. Ini bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki harta, tahta, dan jabatan. Tidak merasa memiliki di sini bukan bersifat fisik, namun hati. Misalnya, ada seseorang yang berhasil memiliki harta dengan memiliki rumah yang mewah, mobil yang mahal, dan gaya hidup yang tinggi.
Namun hatinya mengatakan bahwa semuanya bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Hasil dari pikirannya itu melahirkan sikap yang baik hati, rendah hati, tidak sombong, serta populis atau merakyat. Hal ini pun telah disinggung oleh Guy Henrik dan Kate Ludman dalam bukunya The Corporate Mystic. Dalam era pasar global, Anda akan menemukan orang-orang suci, mistikus, atau para kaum sufi. Ada di perusahaan-perusahaan besar atau organisasi-organisasi modern, bukan lagi di wihara, kuil, gereja, dan masjid. Semua sedang menuturkan kepada kita tentang kenyataan. Hampir semua pengusaha dan eksekutif perusahaan-perusahaan sukses di Amerika Serikat yang diteliti memiliki sifat-sifat yang biasanya dimiliki oleh para mistikus, para sufi. Ini adalah gejala positif tentang korelasi antara harta dan hati. Semakin tinggi kesuksesan yang dimiliki, hatinya semakin mencintai Tuhan dan sesamanya. Biasanya mereka menggunakan bisnis dengan pendekatan hati. Sudah, Bu Dasi? Terima kasih, Bu Rina. Ya, sama-sama. Semoga Bu Rina sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya berkah berlimpah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bu Dasi. Ya. Alhamdulillah nih udah bergabung juga ya, Pak Yudi, kemudian Bu Ida, Bu Lili, Bu Mira, Bu Anis, ini udah gabung juga, Bu Lilis. Alhamdulillah ya, semakin banyak yang bergabung. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk bernyanyi ya, Aula Kesadaran. Itu lagu Aula Kesadaran ya. Untuk Bapak Ibu yang mau wakaf, infak, sedekah boleh langsung ya menghubungi Rumah Kesadaran. Baik, lanjut kita ke Coach ya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach. Baik, Bu Dasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi taradahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wan nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat yang insya Allah hatinya luar biasa semua di sini. Kita Al-Ghazali itu menyampaikan ada dua cara ya bagaimana seseorang memiliki hati yang luar biasa atau ajaibul qalb. Yang pertama adalah dengan ilmu. Jadi orang yang selalu belajar atau antusias atau selalu belajar dalam banyak hal, mencintai ilmu, banyak keajaiban hatinya. Yang kedua, pintu yang kedua adalah mimpi-mimpi. Jadi orang yang punya mimpi besar itu ya juga banyak keajaiban hati. Apalagi kalau digabungkan ya, ilmunya juga ya terus memiliki gairah dalam belajar. Yang kedua, mimpi-mimpi mulianya juga selalu diperbesar ya teman-teman. Kadang-kadang mimpi-mimpi besar itu semakin efektif kita lakukan pada saat kita dalam keadaan tertekan, pada saat dalam keadaan biasa atau bahkan keadaan ya minus ya. Pada saat keadaan yang sulit, kita bahkan membuat visi besar menjadi lebih efektif. Contohnya adalah baginda Rasulullah SAW justru memiliki cita-cita besar atau impian besar itu pada saat hijrah, pada saat dikejar oleh kaum Quraisy, membayangkan akan membangun sebuah kota modern, yaitu Madinah atau Madani, sebuah peradaban yang modern ya, peradaban yang sangat canggih, yang waktu itu tentu saja ya Amerika pun belum ada ya, belum ditemukan. Bahkan jauh setelah Rasulullah ketika masih di Daulah Abbasiyah ya misalnya, ketika Perancis bahkan masih gelap gulita, Eropa masih gelap gulita, mereka belajar ke Baghdad ya, untuk belajar ilmunya ke Baghdad. Jadi 1000 tahun pada saat mereka masih gelap gulita, mereka belajar ke Baghdad sebagai simbol dari mercusuar Islam. Jadi Islam pernah menjadi pusat dari ilmu dan peradaban, bahkan terus dijaga sampai kepada ya generasi setelahnya ya teman-teman yang hebat. Dan mari teman-teman yang hebat ya, sahabat-sahabat yang great, kita terus menjaga hati agar luar biasa dengan ilmu, mencintai ilmu. Yang kedua adalah dengan mimpi-mimpi yang kita selalu rawat, kita selalu jaga, bahkan pada saat situasi yang biasa-biasa ya. Situasi yang sedang ya terkerangkeng, sedang banyak keterbatasan, justru kita menjaga ilmu kita ya, dan juga menjaga mimpi-mimpi kita teman-teman. Saya doakan yang bergabung hari ini ya, yang dari Hong Kong, Mbak Joplo, Mbak ini yang bahkan mengirim di grup ya, Bu Dasi sebelum Zoom dibuka sudah nunggu kayaknya ya. Kita masih di masjid juga sudah ngirim Zoom ya, sudah masih dikunci nih. Ya, makasih Mbak Joplo, Mbak Eni ya, kemudian juga teman-teman yang luar biasa ya, MC kita Bu Dasi tadi
Bu Rina di Cianjur ya, Pak Yudi, apa kabar ya, Bu Lilis, kemudian Pak Fahrul yang lagi ada di Bandung, kemudian Mas Ambali, Mbak Atik di Malaysia ya, Bu Erni, Mbak Aini Upik di Hong Kong, Mbak Etik juga di Hong Kong, Bu Ida Farida, Mbak Lilik, Mbak Mira di Hong Kong, Bu Anis, saudara kita nih Bu Anis, Bu Siti Musta'ana, Bu Siti, Bu Darti, dan teman-teman yang akan bergabung juga, sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang luar biasa. Nah, hari ini saya mendoakan sebelum kita mulai, pertama saya doakan sahabat-sahabat semua, insya Allah bahagia tanpa syarat, ya, mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya. Amin ya Allah. Ya. Di buku yang tadi dibacakan oleh Bu Rina, ada kutipan bahwa orang-orang yang telah meraih atau mencapai ilmu ikhlas itu, dia mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya. Artinya di dunia juga dapetin surga dan juga di akhirat ya. Sehingga seperti kita setiap hari, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebuah kebahagiaan yang sangat-sangat mahal ya. Bahkan di dalam Seven Awareness misalnya diberitahu kalau orang sakit saja ternyata 70% faktor terbesarnya adalah psikis ya. 70%-nya itu adalah perasaan kurang bahagia. Jadi orang yang nggak bahagia itu seperti bentengnya itu udah rapuh. Kalau perang tuh ya gampang diserang. Nah, baru 20%-nya adalah ya yang disebut dengan kebiasaan. Dan 10%-nya baru adalah makanan. Jadi kalau orang dia bisa menjaga hatinya bahagia tanpa syarat, dia selalu merasakan kebahagiaan bersama Allah. Dan orang yang bahagia itu cirinya itu selalu inginnya fokusnya kepada memberi, bukan kepada diberi ya. Dan orang yang bahagia tentu saja punya keyakinan yang betul-betul penuh kepada Allah ya. Orang-orang yang yakin bahwa Allah itu ya, sahabat-sahabat yang great, bukan sangat jauh tapi sangat dekat dengan kita. Sangat dekat kepada kita ya. Dan kedekatan itu kemudian dijaga, dirawat dengan kita pun menjadi orang yang al-muqarribin ya. Orang yang kemudian sangat dekat, teman-teman. Salah satu visi terbesar manusia itu kan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, "Fa'aina tadabum?" Ibrahim menjawab, "Ana dzahibun ila rabbi." Jadi visi terbesar manusia adalah mendekati Allah ya, semakin dekat. Dan mari saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk saling mendoakan. Silakan boleh buka video dan unmute, dan silakan boleh saling mendoakan. Pasang wajah yang terbaik, aura kasih, doa yang terbaik, ucapan yang terbaik, dan silakan merasakan walaupun virtual tapi dekat ya, dengan kita doakan yang tulus ya. Tadi saya doakan bahagia tanpa syarat. Saya doakan juga teman-teman insya Allah sukses dunia dan akhirat. Dan juga ya insya Allah juga sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman yang hebat ya. Sukses di atas rata-rata ya. Wa ja'alnakum wa iyyakum minal mukhlisina wal syakirin warhamna bi rahmatikal azim warkhirna ilal jannatin naim. Silakan teman-teman 1 menit untuk saling menyapa, saling mendoakan dulu di pagi hari ini sebelum kita lanjutkan tema kita pada kesempatan hari ini. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertama untuk Coach Nakoy, semoga selalu diberikan sehat walafiat, lahir batin, dunia akhirat, juga keluarganya bersama Bunda Dewi diberikan kebahagiaan, jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, juga anak-anaknya Coach, semoga menjadi anak-anak yang soleh, solehah, sukses di akhirat. Ayudi, mudah-mudahan juga diberi kesehatan, sehat walafiat, Budasi, Bu Aini, sehat walafiat, Ibu Lilis, Yuliawati, semoga sehat walafiat, Bu Lili, selalu. Bu Siti DJ, Bu Siti Harul juga Bapak Harul, semoga selalu sehat walafiat, Mbak Keke, bahagia. dan seluruh dalam rumah kesadaran teman semua Mbak sehat. Joplo di Hongkong, Mbak Joplo sehat selalu, panjang umur, dia berkah Mbak Joplo. Untuk Ibu Eni Biru juga semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia tanpa syarat. Ibu Ati Karyanti juga di Malaysia ya Bu Ati, semoga sehat selalu, bahagia tanpa syarat, kemudian panjang umur. Untuk Ibu Erni ya, semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia. Untuk Ibu Etik, Ibu Farida juga semuanya semoga sehat walafiat, bahagia tanpa syarat, kemudian panjang umur juga. Untuk siapa lagi, Bu Anis ya, Bu Anis ada sehat selalu Bu Anis, panjang umur, berkah, bahagia Bu Anis. Untuk semuanya sama ya, Musta'ana juga semoga sehat selalu Bu Siti, panjang umur, bahagia. Ibu Siti DJ bahagia selalu, sehat walafiat, panjang umur, berkah selalu. Ibu Darti semuanya, siapa lagi ini? Pak Agus, Darti ya di Hongkong, semoga sehat selalu, panjang umur, sukses dunia wal akhirat. Semuanya sukses menjadi manusia di atas rata-rata. Baik, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat, terima kasih untuk doanya dan sudah saling mendoakan di pagi hari ini, dan kita rawat selalu ya. Semoga doa ini terus terpantul sampai Ahad depan dan terus menjadi manusia-manusia di atas rata-rata, teman-teman hebat. Amin. Sahabat-sahabat yang great ya, di Al-Quran tadi disampaikan bahwa orang-orang yang memiliki rezeki yang besar itu kuncinya ya teman-teman yang great adalah mereka memiliki keimanan yang sangat-sangat hakul yakin ya. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang betul-betul kuat ya teman-teman yang great. Orang-orang yang memiliki keimanan yang begitu penuh di dalam hatinya, ya dia bisa memahami bahwa memang hati ini alamnya itu alam malakut, alamnya malaikat. Di sebuah kitab misalnya disampaikan dalam kitab Kimyatus Sya'adah bahwa wa'alamu annahu ma min ahadin illa wa yadkhulu fi qalbihi khatir mustaqim. Ketahuilah bahwa tidak ada satu orang pun yang dalam hatinya tidak pernah tersinggahi pikiran yang lurus, ya istiqomah. Jadi ternyata setiap orang ini pasti pernah diberikan ya mustaqim atau al-hadirul mustaqim, pernah walaupun tidak dirawat. Tapi setiap orang pernah diberikan kesempatan oleh Allah agar hatinya istiqomah. Kalau dalam bahasa Stephen Warners adalah 1 minute warness.
orang yang kemudian bertekad, berjanji, nggak mau belak-belok, nggak mau muter-muter, tapi mau belajar lurus. Lurus dalam rezeki, ya, lurus dalam ya kehidupan. Banyak caranya Allah membuat seseorang lurus. Ada yang harus mengalami kekhilafan dulu dalam rumah tangga, baru dia mau lurus, memperbaiki kehidupan dia. Ada dalam bisnis, harus mengalami kehilangan harta benda dulu, baru dia bisa lurus. Ada yang mengalami misalnya ya kehilangan orang tuanya, dia mau bisa lurus. Ada yang harus mengalami kehilangan anak tercintanya. Ada yang harus mengalami ya kehilangan sebagian tubuhnya. Ya. Stephen Warner sendiri punya pengalaman misalnya ketika memberikan pelatihan kepada BNPT. BNPT itu penanggulangan teroris ya. Di mana yang dilatih itu adalah para penyintas. Para penyintas itu adalah korban dari teroris. Kadang-kadang ada yang tangannya buntung, ada yang kakinya juga nggak ada karena kena bom kan. Ada JW Marriott, ada juga macam-macam ya di bom Bali 1, bom Bali 2. Tapi ternyata Bu Dasi ya, yang paling lama bangkit itu adalah luka dalam hati. Ada yang tangannya misalnya sudah harus diamputasi karena kena bom, dan hatinya juga dia belum bangkit. Hatinya merasa protes, terus memarahi dirinya dan keadaan waktu itu ternyata jauh lebih berat menghadapi kehidupan ini. Stephen Warner sendiri sering bahkan pernah diberikan kesempatan ketika antara pelaku teroris dan penyintas ini disatukan dalam satu ruangan, yang kemudian Pak Presiden Jokowi meminta itu sebagai islah, perdamaian atau pertemuan hati antara dua pihak, tapi ditolak oleh para korban. Dan Pak Direktur meminta saya untuk sebelum Presiden memberikan sambutan, mereka disatukan hatinya gitu. Jawabannya nggak bisa kan. Kata panitia nggak mungkin antara orang yang melakukan teroris dengan penyintas disatukan dalam satu ruangan. Apa yang saya lakukan? Ya, saya lakukan afirmasi yang teman-teman sudah diajarkan juga. Selama kurang lebih 3 hari sebelum kegiatan di Jakarta, Hotel Jakarta, saya memohon kepada Allah. Mohonnya apa? Memohon kepada pemilik hati agar menyatukan hati mereka yang memang nggak bisa disatukan. Terbayang ya bagaimana kalau kita menjadi salah satu penyintas korban dari suami kita yang meninggal karena bom Bali, ada juga JW Marriott, dan sebagainya. Karena secara logika nggak mungkin ini bisa di satu kelas, satu ruangan, satu hotel, kemudian di training gitu. Tapi di mata Allah nggak ada yang nggak mungkin. Memohon kepada Allah agar pemilik ya hati manusia ini membuka hati mereka dan kemudian mau menatap masa depan. Dan Allah memberikan kejutan kepada hati mereka yang setelah mereka mendapatkan Stephen Warner selama 1 hari, bahkan diliput oleh media ya, ada yang sebelah kanan saya bilang saya adalah ibu di mana suami saya meninggal karena bom Bali 1, dan selama ini saya sedang mencari siapa pelaku bom Bali 1 yang membuat rumah tangga kami hancur lebur, ekonomi juga berantakan. Bahkan saya bilang ke anak saya juga ya kata-kata yang isinya balas dendam. Dan sebelah kiri saya adalah orang yang mengatakan bahwa saya pelaku bom Bali 1. Saya di penjara berapa tahun, kemudian sudah keluar, dan selama ini saya tuh nggak pernah tenang karena ada bayang-bayang yang pernah saya lakukan di masa lampau. Dan hari ini saya bertemu dengan keluarga yang membuat saya
menjadi orang yang paling zolim gitu. Teman-teman yang luar biasa. Dan momen-momen seperti itu adalah momen-momen ajaibul qalb ya. Hati yang penuh dengan keajaiban teman-teman itu. Karena memang hati itu penuh rahasia ya. Maka ada juga sinetron judul apa? Rahasia hati ya. Itu ya, karena hati ini memang rahasia ya. Rahasia memang dia alamnya alam malakut, alamnya malaikat hati ini. Maka dalam psikologi misalnya ya disampaikan bahwa ya dalamnya lautan sedalam apapun bisa manusia temui. Tapi dalamnya hati manusia lain nggak bisa temui. Jadi kita nggak bisa mendalami hati orang lain, maka psikologi itu artinya ilmu tentang, bukan tentang jiwa, tapi ilmu tentang gejala-gejala kejiwaan. Maka di istilah kita dalam training kita mengenal ada namanya ya auranya aura apa? Aura kasih. Orang yang sedang senyum berarti hatinya sedang gembira. Ya, orang sedang marah terlihat dari mana? Wajahnya. Dalamnya ya minimal mewakili walaupun kita nggak bisa mengenali. Bahkan satu ranjang pun belum tentu. Ya, ada yang sudah 30 tahun menikah pun belum tentu memahami betul. Buktinya sudah 30 tahun ada yang bercerai, ada yang bertengkar ya, ada yang ribut. Itu dalamnya hati yang nggak bisa dipahami. Ya. Walaupun satu rumah karena hati itu memang begitu dalam, begitu luas, ada yang memutuskan malah bercerai ketika masuki pernikahan 35 tahun. Ya. Jadi oleh karena itulah teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang luar biasa, maka orang-orang yang memahami bahwa dalam kehidupannya itu pasti Allah pernah memberikan situasi di mana seseorang itu menjadi lebih istiqomah. Agar istiqomah dalam hal apa? Dalam hal kebaikan yang tadi Allah firmankan misalnya di Al-Quran, wa amilus sholihah. Jadi walladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah dan mereka beramal soleh, amal-amalan soleh, amalnya begitu banyak ya teman-teman yang luar biasa. Ini ternyata memang Allah pernah memberikan ya al-fadirul mustaqim. Dalam Qiyamus Sa'adah tadi, kitab ini memberitahu bahwa Allah pernah memberikan situasi hati di mana hati ini kemudian fokus kepada yang lurus. Istiqomah. Wal bayanul haq ala sabilil ilham. Wal bayanun ya artinya penerangan, terang ya. Penerangan kebenaran melalui ilham. Jadi di dalam Seven Wonders sendiri kita memahami bahwa pengetahuan itu ada dua kan. Ada pengetahuan logis, ada pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif inilah salah satunya adalah di mana kita bisa melihat kebenaran melalui ilham. Melalui ya insight yang kemudian Allah berikan sebagai sebuah tanda atau ayat yang disampaikan dalam Al-Quran itu adalah ulil albab. Orang-orang yang disebut cara berpikirnya itu di atas rata-rata. Fikir dan mikir ya. Fikir dan mikir. Jadi menggunakan ya zikir dan mikir ya. Zikir dan mikir. Zikirnya juga jalan, mikirnya juga jalan. Kita zikir saja tanpa mikir tertinggal juga. Ya. Mikir tanpa zikir gelisah juga. Teman-teman hebat. Jadi kalau kita terbiasa zikir kemudian ya dan kita juga memikirkan, insya Allah akan menemukan keseimbangan hidup ya. Tapi ketika kemudian ya kadang-kadang misalnya ada beberapa teman yang lola
pondok pesantren atau mengelola lembaga pendidikan yang dia memang zikirnya kuat, tapi kurang mikir, ya perkembangannya nggak terlalu maju gitu, Bu Rina. Ya, sama yang mikirnya kuat tapi zikirnya kurang, isinya konflik terus yayasannya ya. Akhirnya ribut terus ya. Karena isinya tuh konflik, zikirnya masih kurang. Nah, zikir ini ya super penting ya, karena dalam zikir tentu saja sebagai pengingat ya. Dan zikir yang terbaik ya adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah ya, teman-teman yang luar biasa. Jadi setiap kita, saya, teman-teman semua di sini pernah diberikan sebuah rahasia hati agar kita menjadi istiqomah. Kadang-kadang Allah tuh membuat hati istiqomah itu simple ya. Ada seorang wali murid atau kalau di Al-Azhar namanya Jamiah, yang waktu Ramadan COVID itu anaknya itu bawa tugas gitu ya, suruh sholat. Karena lagi COVID, orang tua ini spontan aja kita sholatnya ke musola dekat ya. Anaknya bilang, kata guru yang jadi imam tuh papa. Bayangkan ya, seorang papa, seorang ayah, pekerja keras, yang selama ini fokusnya adalah materi, selama ini fokusnya kepada uang, nafkah, dan hampir sepanjang hidup dia nggak sempat menjadi imam untuk keluarganya. Kata bapaknya, jangan Papa nak, kita ke masjid aja jamaah ya. Kemudian anaknya bilang, tapi tugasnya harus Papa gitu. Kan lagi COVID juga Pak, kan musola sih boleh gitu. Enggak Pak, nanti tantangannya Papa di sini. Orang nggak pernah jadi imam, suruh jadi imam, dan ayahnya ini atau papanya ini baca surat dari ya Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad. Tapi karena nggak pernah jadi imam, dia bacanya itu kayak terputus, kayak kurang percaya diri dan kemudian nggak hafal. Tapi setelah kejadian itu, sang ayah ini menangis di kamarnya dan dia sujud kepada Allah dan dia mengatakan, ya Allah, saya sudah berikan harta untuk anak saya. Tapi satu hal yang belum saya berikan kepada anak saya adalah saya menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang soleh kepada anak saya. Saya sudah memberikan ya rumah untuk anak saya di ke depan, tapi saya belum memberikan rumah di hati dia. Dan dia sujud, menangis, dan mulai belajar yang namanya istiqomah. Apa yang dilakukan? Ya, mulai dia membaca Al-Quran setiap hari. Bahkan ketika di kantor lagi ada waktu istirahat pun, dia menghafal surat-surat pendek. Mengingat bagaimana malunya dia di hadapan anak laki-laki dan istrinya, beserta keluarga lainnya, ternyata dia bukan ayah yang terbaik, terutama dalam hal agama gitu. Dan dia menyadari betul bahwa itu menjadi ya masalah di kemudian hari. Allah memberikan rahasia istiqomah kepada seseorang ini melalui pengantar dari anaknya tadi. Nah, kalau teman-teman baca buku saya, pasti kata-katanya adalah a voyage to eternity, kata pengantarnya. Ya, jalan menuju keabadian. Orang-orang yang ya istiqomah ini, dia akan membuat hidupnya lebih abadi. Bukan badannya, tapi kebaikannya yang hidup selamanya, teman. Umurnya mungkin akan terbatas oleh waktu di kemudian hari, tapi kebaikannya hidup selamanya, mengalir nggak pernah putus, seperti bola salju, teman-teman. Saya, kita semua pasti pernah diberikan tadi hadirul mustaqim, hadir, mustaqim, kehadiran atau hadir ya.
Waktu kita sekolah kan masih ingat ya, kalau guru manggilnya bilangnya apa? Hadir ya. Nanang hadir gitu ya. Rina hadiroh gitu kan. Yudi hadir. Masih kayak gitu nggak tuh madrasah ya? Masih berina ya. Jadi artinya hadir tidak hanya badan, tapi juga pikiran. Hati juga ada di situ. Karena siswa kalau nggak hadir, walaupun badannya di situ, ngelamun, bengong, nggak bisa menghafal, kehilangan daya memori yang kuat. Tapi kalau hadir, badannya hadir, pikiran juga hadir, dan dia menyenangkan dirinya dalam belajar, maka ucapan guru itu menjadi berkah. Kayak orang sedang di padang pasir, sedang haus, tiba-tiba dikasih minuman. Syukurnya itu luar biasa. Kebayang ya, orang yang sedang di padang pasir, tiba-tiba ada orang ngasih minuman dan diminum, itu ya membuat dahaga itu bisa hilang. Ada juga yang banyak di antara kita seperti itu kan. Mengikuti program apakah 21 Days to be Transhuman, Seven Awareness, seperti ya menutupi haus atau dahaga kita yang sudah lama ya. Yang di dalam Seven Awareness disebut sebagai padang pasir kehidupan ya teman-teman. Setiap kita, insya Allah ya, setiap kita pasti pernah diberikan rahasia istiqomah dalam ibadah, dalam beramal baik juga ya teman-teman hebat. Dan orang-orang yang kemudian istiqomah ini ya tadi dia akan ditunjukkan kebenaran melalui ilham. Dan di kitab ini disampaikan bahwa wadzalika yadkhulu min tariqin, bahwa jalan yang dimaksudkan tadi istiqomah itu terkadang tidak bisa masuk melalui indera, melalui mata yang terlihat ini tadi, atau yang kita sebut pengetahuan logis ya. La yadkhulu min tariqil hawasib wal yadkhulu fi qalbi. Tidak bisa melalui indera, tetapi masuk melalui hati. Dan ya la ya'rifu, tidak diketahui min aina, dari mana ja'a, datangnya. Jadi kayak istilah ya jatuh cinta ya, nggak tahu dari mana, tahu-tahu datang aja gitu ya. Hati itu seperti itu. Min hais ya la ya'rifu, tidak diketahui min aina, dari mana datangnya itu semua. Jadi memang ya tadi hati itu adalah rahasia ya, dan alamnya alam malakut, katanya alam malaikat. Sementara indera adalah alam manusia yang terlihat. Maka kalau dalam keuangan itu ada aset yang tersentuh, ada aset yang tidak bisa tersentuh. Saya punya mobil, rumah, atau tanah, Anda juga sama, itu aset yang tersentuh, yang bisa dihitung oleh ya apakah bank dan sebagainya. Tapi ada aset yang tidak bisa disentuh, dan itu sangat sulit kalau dihitung oleh ya, Anda datang ke bank, saya punya aset yang tidak bisa disentuh. Wah, bank bilang, apa ya Pak? Ini adalah hati saya, gitu ya. Bagaimana cara ngitungnya ya? Ya, jadi aset yang tidak bisa disentuh adalah pikiran kita, hati kita, nafas ya, atau diri kita ya. Nah, aset yang tidak bisa disentuh ini sebenarnya itulah yang akan mempengaruhi aset-aset kita yang bisa mudah disentuh. Jadi orang yang memang menjaga hatinya ya, agar kemudian ajaibul qalb, agar hatinya kemudian penuh keajaiban, ya dia juga merawat asetnya. Ada teman saya punya aset di kampung, nggak pernah dirawat, nggak ada yang rawat. Rumahnya ya lama-lama rusak juga. Malah bukan menjadi pemasukan, tapi malah pengeluaran.
Tapi ketika aset itu kemudian dirawat, dijaga, dibersihkan, menjadi sebuah income buat dia. Aset kita juga serupa ya, kalau aset yang tidak bisa disentuh ini, ya baca buku juga males, baca ya nomor satu membaca lah teman-teman hebat. Problem terbesar kita nih yang tertinggal adalah membaca kan, termasuk anak-anak kita juga, anak-anak di rumah. Melawan gadget sudah. Ada orang nanya bagaimana cara melawan gadget, ya nggak usah dilawan karena kita sedang masuki dunia. Saat ini dunianya adalah dunia teknologi ya. Tapi bagaimana dijauhkan, nggak usah dilawan. Ya, kayak misalkan Pak Yudi lagi di Taman Safari bawa mobil ketemu gajah. Saya lawan aja, kok dia kalah. Betul nggak? Ya hindari aja gitu. Kita hindari. Hindari dengan cara apa ya? Dijauhkan sejak kecil anak kita dengan gadget gitu ya. Sebisa mungkin. Kalaupun sudah ini ya kita terus mendampingi terus dengan kesabaran. Karena lingkungannya juga sama-sama sudah nggak bisa lepas dari apa? Gadget. Kecuali tinggalnya di hutan gitu Pak Yudi. Nggak ada anak. Kalau ketika dia main dengan saudaranya main kayak gitu. Terus saudaranya nanya juga ya. Mainnya gamenya apa, mainnya apa. Kalau dia nggak nyambung juga nanti nggak ada obrolan kan. Iya kan? Ya, ketika main menenangga dengan tetangganya, ketika dia sekolah sama. Jadi dunia ini sudah terkepung oleh gadget ya, teman-teman hebat. Nah, tadi kenapa tadi disampaikan bahwa hati ini yang tadi seseorang mendapatkan istiqomah ini nggak ada yang tahu ya. Datangnya dari mana tadi? La ya'rifu min aini ja'a. Nggak ada yang tahu dari mana datangnya seseorang menjadi istiqomah. Jadi kayak tadi contoh seorang bapak yang istiqomah dari anaknya yang minta sholat jamaah dan bapak ini nggak bisa baca Quran. Dalam dunia safety juga serupa ya, dunia keselamatan kerja. Kadang-kadang ketika saya diminta memberikan pelatihan di Waskita Karya atau perusahaan di bidang karya yang membuat tol dan sebagainya, ya saya sering bercanda ya kepada mereka bahwa suatu hari itu ada mobil, ya yang satu supirnya lagi pakai sabuk, sebelahnya ada 5 orang ini nggak pakai sabuk, kecelakaan. Yang lain pada meninggal, yang satu nggak meninggal. Ternyata, kenapa dia nggak meninggal? Karena malaikat nyabutnya sulit. Dia terikat pakai sabuk pengaman katanya. Jadi malaikat juga susah ngangkat karena terikat dengan sabuk pengaman. Nah, orang yang mengalami langsung kejadian mobilnya kecelakaan dan dia selamat, itu pakai sabuk pengaman tuh nggak usah disuruh lagi. Istiqomahnya, betul nggak? Dimanapun dia pakai sabuk pengaman pasti, karena dia punya pengalaman yang sangat kuat ya, bahwa sabuk pengaman itu sangat penting gitu. Itulah rahasia istiqomah. Ada yang istiqomahnya adalah ya kesehatan ya, menjaga olahraga. Ketika dinasihati oleh istrinya suruh berhenti merokok, ya gitu. Berhenti Pak, iya gitu. Iya tapi tetap nggak mengikuti. Iya tapi nggak tetap dilakukan ya. Suatu hari dia pingsan, jatuh, dan kemudian dibawa ke rumah sakit di Pelni di Jakarta Barat. Dan pada saat itu dokter mengatakan, untung Bapak nggak terlambat 10 menit. Kalau terlambat sudah waalaikumsalam Pak. Mendengar kata-kata untung 10 menit belum terlambat membuat dia langsung shock ya, bahwa dia hampir saja mendekati kematian. Setelah kejadian tersebut, setelah pulang ke rumah, orang ini mulai menemukan tadi ya hadirul mustaqim. Apa? Dia mulai menghadirkan rahasia istiqomah dalam kehidupan dia dengan cara apa?
meninggalkan rokok. Ditawarkan juga enggak, makasih. Lagi kamar tetangga, ayo Pak silakan Pak, tumben enggak rokok. Ya terima kasih ya. Pokoknya dia orang yang istiqomah menjaga rokoknya dan enggak mau ngalami kejadian di mana dia pingsan pas bangun di alamnya alam akhirat gitu. Itu dia istiqomah. Mengingat tadi nggak tahu bagaimana datangnya, nggak bisa dilogikakan tadi. Layak rifu min aini ja'a. Nggak tahu bagaimana caranya tiba-tiba dia istiqomah dan kemudian sampai menjaga kesehatan. Teman-teman yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang great. Dia jadi orang yang jauh lebih sehat ya daripada sebelumnya. Dan kita semua ya tentu saja Allah pernah menghadirkan rahasia istiqomah dalam kehidupan kita melalui banyak tanda-tanda yang Allah tunjukkan dari banyak hal ya. Sehingga ya, tanda-tanda itu kemudian tersebar begitu banyak ya. Misalnya Allah berfirman di Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Jadi tanda-tandanya begitu banyak sekali. Sepanjang dia mau menemukannya, teman-teman hebat. Dalam keadaan di siang hari juga banyak tanda, di malam hari juga banyak tanda. Ya, siang hari lebih banyak tanda lagi ya, di mana-mana tanda ya. Malam hari juga banyak tanda-tanda yang menjadi sebuah petunjuk agar kita menjadi learn to be transhuman. Belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Nah, tadi la ya'rifu min aini ja'a li'anna al-qalba, karena sesungguhnya hati ternyata min alimul malakut. Karena sesungguhnya hati adalah dari alam malakut. Jadi hati ini alamnya malaikat. Ya, sehingga saya waktu ke Burina, waktu trauma healing di mana di Cianjur ya, bahwa feeling is healing. Perasaanmu adalah doa untukmu. Obat ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great. Karena memang alamnya alam malaikat. Orang yang bisa jaga, ya orang yang menjaga hatinya ya dia sedang menjaga rahasia yang terkuat ya, yang terdalam. Alamnya alam malaikat. Dan ya sementara ya teman-teman yang great, indra itu adalah alam dunia ya. Artinya apa yang indra yang kita lihat ini adalah dari alam dunia, alam manusia ya. Nah, kita semua tahu di dalam Stephen Warnes bahwa manusia tercipta dari dua elemen dasar yang bertolak belakang. Satu adalah lempung, tanah lempung yang buruk, jelek, bau, becek gitu ya. Satu lagi ya cahaya. Satu lagi adalah ya dari istimewa ya, dari Allah. Dan kemudian disatukan menjadi satu kesatuan. Sehingga selalu bertolak belakang, berperang ya. Kadang-kadang yang menang adalah cahaya, ya. Kadang-kadang yang menang adalah tanah lempung. Yang menang tanah lempung akhirnya manusia buruknya melebihi binatang. Ya. Binatang seburuk-buruk binatang kalau makan ya segitu aja kan Pak Yudit. Tapi kalau manusia kalau buruk ya semua dimakan ya. Gedung, jalan ya, aspal ya. Dan masih kurang ya. Bahkan rel kereta juga dimakan ya. Dan masih kurang. Sementara binatang cukup. Manusia ya kalau jahat banget ya. Tapi kalau baik, manusia juga kebaikannya melebihi malaikat. Ya aksanat takwim, bisa juga asfala safilin, bisa menjadi sebaik-baiknya ciptaan manusia atau kebalikannya seburuk-buruknya ya manusia, sangat-sangat buruk. Sahabat-sahabat yang kuat. Jadi bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam rezeki, dalam keberkahan rezeki, ya ternyata disinilah Allah berikan tanda-tandanya tadi di Al-Quran di Al-Hajj ini bahwa
Walladzina amanu wa amilus shalihat lahum maghfiratun. Maka orang-orang yang melakukan istiqomah dalam hal ini, maka untuknya adalah maghfirah, ampunan, dan rizkun karim, rizki yang sangat agung atau rizki yang mulia ya, rizki yang ya tersucikan ya teman-teman. Orang rizkinya itu kayak dijaga ya. Orang kalau rizkinya dijaga atau ya berkah rizkinya ya cirinya misalnya dalam pandangan Seven Wonders itu ada 4 lah minimal ya. Yang pertama adalah harta yang dimiliki oleh orang tersebut mampu menghantarkan seseorang itu menjadi lebih takwa kepada Allah. Jadi kalau ada orang duitnya banyak tapi semakin meninggalkan ibadah, wah itu berarti indikator yang harus dievaluasi ya. Dari mana dananya, dari mana uangnya gitu. Jadi kalau ada orang makin banyak, makin sukses, tetapi kemudian makin dekat kepada Allah, ya kita doakan berarti rezekinya rezeki halalan thayyib ya teman-teman itu. Sahabat-sahabat hebat. Jadi apalagi kalau ya sudah rezekinya kecil, jauh dengan Allah ya. Nah ini lebih seperti pepatah lama mengatakan habis jatuh ketimpa tangga ya. Sudah sulit juga makin meninggalkan ya teman-teman yang bahkan dia mengatakan gimana nih coach ya, yang haram aja susah apalagi yang halal ya. Sekarang haram aja susah apalagi yang halal ya. Ini belief system yang harus diperbaiki ya, bahwa halal ini atau ya, yang halal pun mudah ya, mudah ditemukan kalau kita punya ajaibul qalb, kalau kita punya keajaiban hati yang luar biasa teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang mulia. Jadi nomor 1, orang yang rezekinya barokah, rezekinya kemudian rezekun karim. Nomor 1 adalah orang itu semakin dia sukses, semakin dia kaya, semakin dia dekat. Harta ini malah mendekatkan dia kepada Allah. Jadi ya kalau semakin jauh ya dievaluasi ya teman-teman yang mau melakukan evaluasi sendiri atau datang ke orang alim dan kemudian minta nasihat. Ya, saya kok makin sukses, karirnya makin banyak, hartanya, tapi ibadah tuh juga kayak jadi males gitu ya. Mau bertanya ya. Sehingga kemudian dikasih solusi oleh alim itu, oh ya meski tazkiyatun nafas. Lakukan tazkiyatun nafas dengan cara apa? Sedekah, wakafin. Potong hartamu untuk anak yatim, potong hartamu untuk jalan Allah. Karena kalau nggak dipotong, kalau nggak ditazkiyatun nafas, yang terjadi adalah dia akan mengalami istilah dalam Seven Wonders adalah sindrom toksik kan. Sebuah keadaan yang disebut dengan alienasi ya. Sebuah keadaan di mana kita kayak asing dengan diri kita sendiri. Tapi kita nggak bisa punya kendali terhadap itu. Teman-teman luar biasa. Jadi saya doakan ya yang di dalam doa Seven Wonders kaya tetapi juga ya semakin soleh atau soleha ya, kaya dan semakin berkah ya teman-teman yang sahabat-sahabat hebat. Kemudian yang kedua misalnya salah satu ciri dari berkah itu ya dia harta yang dia miliki ini memberikan rasa tentram atau nyaman kepada pemiliknya. Ini adalah tantangan ya, tantangan terbesar ya teman-teman yang great. Kalau seseorang kemudian sukses, kemudian harta itu membuat dia tentram. Tapi kalau harta yang diambil dari korupsi, dari menzalimi orang lain, ya pasti nggak bisa tentram, nggak bisa tenang ya. Jiwa kita pasti gelisah, pasti menuntut ketenangan teman-teman ya. Ada orang mungkin rumahnya super luas pun,
Tapi kalau memang hartanya bukan dari harta yang halal, maka dia gelisah di kamarnya itu. Dia nggak bisa tidur ya. Pada saat jam 1 ya dia bangun, jam 2 bangun, jam 3 bangun, terus setiap jam dia bangun. Akhirnya nggak sehat kehidupan dia karena nggak bisa tidur dengan tenang. Nah kalau kayak gitu masih minum obat banyak pun ya nggak bisa menenangkan teman-teman hebat. Maka salah satunya kita mulai mengamati dari mana sumbernya. Kayak kalau Anda lihat pipa, apa yang dimasukkan dalam pipa ini keluarnya juga sama gitu. Kalau masuknya modelnya seperti itu, keluarnya juga akan sama. Teman-teman yang kru. Kalau yang sudah terlanjur gimana coach? Ya dengan tadi sodako atau zakat ya atau infak, dan kemudian mulai istiqomah, memperbaiki pola rezekinya, dan belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Kadang-kadang orang-orang kampung ya, Pak Yudi, orangnya kerjanya biasa-biasa aja, tapi anaknya semakin sukses semua. Itu rata-rata dari menjaga hartanya itu. Dia nggak mau uang yang nggak jelas tuh nggak mau, mendingan uang yang kecil tapi jelas. Ya daripada misalkan nggak jelas, nggak ada keluar keringatnya, nggak tahu menau tiba-tiba ada uang gitu. Sementara kadang-kadang di kota nih yang banyak subhatnya, ada yang karirnya bagus, tiba-tiba anaknya kena narkoba, anaknya kena ini, kena ini, kena ini. Sebenarnya dari income-nya tadi ya, pemasukan itu kemudian di cross check. Kalau segera dia sadar bahwa mungkin ada yang sifatnya subhat yang mungkin datang, maka dia jaga dengan sodako tadi. Jadi sodako, infak ya juga bagian dari tazkiyatun nafas. Pada saat kita gelisah, pada saat kita nggak tenang dalam tidur, pada saat kita mudah cemas ketika tengah malam, kita mudah panik ketika sendirian. Nah, salah satu solusi yang Islam ajarkan adalah dengan cara tazkiyatun nafas. Bagaimana tazkiyatun nafasnya? Dengan cara sedekah tadi ya teman-teman. Yang ketiga, bagian dari harta atau harta yang memiliki makna barokah, ya, harta yang kemudian mendatangkan amal baik dan kemudian ya membuat seseorang tersebut melakukan kebaikan selalu, mantul gitu ya, dia berbuat baik dan terus mengajak ya orang berbuat baik. Jadi makin kayak bola salju besar dan besar dan besar ya, tidak sendirian teman-teman yang keren. Dan yang berikutnya tentu saja harta itu membuat seseorang semakin bertambah syukur ya, semakin yakin bahwa apa yang dia dapatkan ini seperti doa Nabi Sulaiman bahwa hadza min fadli Rabbi ya. Semua ini adalah karena rezeki dari Allah, bukan semata-mata karena saya hebat, semata-mata karena saya pintar, semata-mata karena saya bekerja keras, tapi memang ini hadiah keberkahan hadza min fadli Rabbi. Dan yang terakhir, rezeki tersebut biasanya menghadirkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Insya Allah kita semua belajar terus menjadi manusia-manusia yang istiqomah, manusia-manusia di atas rata-rata dengan ya menghadirkan hati kita menjadi hati yang penuh keajaiban ya. Dan selamat juga buat para peserta yang sedang mempraktekkan 21 Days to be Transhuman di angkatan yang paling baru 133 ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Dan saya doakan ya teman-teman juga mampu menjaga hatinya agar selalu insya Allah menjadi manusia-manusia di atas rata-rata
Seperti kutipan dalam Seven Wonders bahwa orang sukses adalah orang biasa, namun memiliki hati yang luar biasa, ya teman-teman yang great, terutama yang biasa di luar ya kayaknya ya teman-teman yang hebat. Terima kasih untuk teman-teman yang great ya. Saya doakan semuanya sukses di atas rata-rata dan insya Allah tahun 2023 ini semoga menjadi tahun yang terbaik dalam kehidupan teman-teman ya sekarang dan masa-masa yang akan datang. Ini ada dari Man4 juga, Ibu terima kasih ya. Kemarin kita bertemu ya Bu di Man4, kemudian thank you juga untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Ada Kang Agus juga, terima kasih. Ada Bu Snelly ya, terima kasih juga. Dan semua teman-teman yang bergabung di Seven Wonders. Kalau bertanya yang baru kenapa Seven Wonders ya. Seven Wonders ini ada bukunya dan juga ada pelatihannya. Yang bukunya versi Gramedia dan versi Mizan. Kemudian pelatihannya diadakan secara online setiap bulan ya. Melalui online ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahrul ya, Bu Dasi, insya Allah kita tanggal berapa tadi ya? Tanggal 10 ya, 10, 11, 12 Februari kita akan mengadakan kelas Seven Wonders angkatan yang ke-27 ya. 27. Kemarin angkatan terbaru Bu Rina ya. Angkatan 26 ya. Iya. Ya. Jadi angkatan 27 insya Allah kita akan bertemu kembali dalam membahas Seven Wonders ya teman-teman hebat. Belum kita tutup ya teman-teman, silakan kalau ada yang mau berbagi ya kebahagiaan di sesi ini, nanti kita akan tutup dengan doa ya. Ini ada Bu Basriyanti, ini ketua angkatan 100 berapa kemarin? 133 ya. 133 21 Days to be Transhuman, Bu Yanti ya. Dari Yogyakarta ya Bu ya. Dan terus istiqomah Ibu mempraktikkan 3S dan 1 jam silence ya. Teman-teman yang hebat. Sahabat-sahabat yang great. Demikian nanti kita sambung dengan doa ya Bu Dasi. Barangkali ada yang mau sharing kebahagiaan, sharing yang menginspirasi orang lain untuk juga kayak tadi ya, melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain lagi dan terus mengalir kebaikannya nggak pernah putus ya. Teman-teman yang hebat. Silakan Bu Dasi, nanti kita akan doa kurang lebih beberapa menit setelah ada yang mau sharing ya. Terima kasih. Silakan Bu Dasi. Ya, terima kasih Coach. Hongkong juga boleh, Hongkong tuh Bu Lilik dan sebagainya. Boleh, silakan Ibu, Bapak atau yang mau sharing. Mbak Lilik. Iya, baik. Sharing, silakan. Terima kasih Bu Dasi, Coach Natal. Alhamdulillah. Pagi hari ini saya mau sharing terkait dengan apa yang menjadi waktu tahun yang lalu saya berpikir dan memutuskan untuk saya belajar dan mempelajari sesuatu yang baru. Dan saat saya masuk di kelas 21 Days yang bukan terpaksa sih, sebenarnya saya memang sedang mencari ilmu gitu, bagaimana untuk saya melakukan dan mendapatkan satu perubahan hidup gitu kan, untuk saya bisa membantu teman-teman saya. Maaf Bu, suaranya jelas nggak Bu? Saya matikan Bluetooth saya dulu. Jelas. Jelas ya Bu? Jelas. Oke, baik. Ya, saya lanjut. Terkait pembelajaran diri, untuk saya membantu teman-teman dan juga saya harus mempersiapkan diri saya sendiri dulu. Nah, dengan bergabungnya saya di 21 Days dan juga Seven Awareness, alhamdulillah dengan hari lepas hari tuntunan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan saya, bahkan sampai apa hal yang tidak saya pikirkan pun Tuhan sudah sediakan buat saya gitu kan. Nah, kemarin Minggu waktu saya bergabung di kuliah subuh Pondok Indah, alhamdulillah Bu, ini juga memang menjadi satu kerinduan saya untuk saya belajar terkait dengan membaca Al-Quran gitu kan. Ya memang saya sendiri sangat bersyukur dan terima kasih banget saya mendapatkan beasiswa untuk saya belajar Al-Quran, dan selama ini seumur saya memang saya juga udah nggak mempelajari dan juga nggak pernah tahu terkait dengan Al-Quran, bahkan maaf kata saya sangat membenci Al-Quran gitu kan.
membenci Al-Quran maknanya kenapa sih kita orang Indonesia harus membaca Al-Quran gitu kan? Kenapa orang Indonesia harus melafalkan Al-Quran dan sebagainya gitu kan? Sampai itu akhirnya terlewat begitu saja gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah mungkin juga doa dari orang tua juga gitu kan, dan juga doa dari teman-teman yang membawa saya sampai saat ini gitu Bu. Dan saya juga menginginkan bahwa saya pengen punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga saya ingin punya anak yang bisa apa istilahnya, anak yang baik, anak soleh dan solehah gitu kan. Tapi kalau saya sendiri tidak mempersiapkan diri saya sendiri menjadi seorang ibu, menjadi seorang yang bisa membimbing anak-anak saya bagaimana gitu kan. Ini menjadi struggle bagi saya, bagaimana saya keluar dari zona nyaman saya gitu kan. Dan memang harus dipaksa gitu kan. Tapi dengan memang saya untuk di One Days, saya sendiri juga belum bisa lulus dan juga belum istiqomah sepenuhnya gitu. Tetapi saya ingin belajar gitu kan, bagaimana, karena di Hong Kong sendiri kan kita terkendala waktu gitu kan, terkendala dengan pekerjaan, akhirnya kita letih gitu kan, kita akhirnya nggak mampu untuk menyelesaikan hal-hal tersebut gitu kan, yang sudah diajarkan. Keinginan dan niat saya untuk belajar dan bisa lulus di 21 Days itu besar sekali, tapi saya belum mampu untuk bisa meluluskan diri saya untuk menjadi orang-orang yang istiqomah gitu kan. Teringat bahwa saya tuh melihat Kosnako itu yang luar biasa banget, di mana semelehnya itulah, semelehnya, semprendernya, ketinggalan itu benar-benar luar biasa banget. Saya tuh pengen gitu, bagaimana saya menjadi seorang yang bisa mengambil sisi negatif dari Kosnako, bahwa Kosnako itu orang yang istiqomah, yang ikhlasnya itu ikhlas yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata kayak gitu. Saya tuh pengen seperti beliau gitu kan. Dan ini mungkin saya juga masih perlu banyak belajar juga gitu kan. Dan mohon doanya buat teman-teman juga supaya saya menjadi seorang wanita yang kuat, sabar, dan juga sabar dan ikhlas tanpa batas. Begitu Bu Desi. Terima kasih atas nakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Lilik, semoga lancar ya belajar Qur'annya, kemudian keluarganya makin sakinah, mawaddah warahmah, anaknya soleh-solehah. Amin, 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 Allahumma amin ya. Ikut senang ya, mendoakan ya, dan insya Allah istiqomah, istiqomah, amin. 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 Baik. Ya, ada lagi, Bu Dasi? Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada lagi yang mau sharing. Boleh, silakan. Ada lagi yang mau sharing, boleh silakan. Mbak ini biru juga ya. Amin. Oh, ini ada yang meninggal apa? Pamannya Bu Darti ya. Saya juga saya jarang. Saya paman Bu Darti. Ya. Innalillahi wa inna Kita ya baca Al-Fatihah ya untuk mamanya Bu Darti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Allah ya kana nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin Allahumma amin ya. Baik, Bu Dasi ya. Ada lagi Bu Dasi? Silakan, ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Boleh. Ya, Bu Desi boleh sharing. Boleh, silakan Bapak Fahrul. Lagi di Bandung nih Bapak. Bandung dekat Bu Dasi itu. Mana Pak? Bandungnya Pak, Bapak Fahrul? Sinyalnya. MKM di Amplas ini di atas. Oh, Cihampelas ya. Iya, ini di Amplas ini di atas ini lagi. Ya. Nah, itu arah.
Ya, makasih Coach. Ini alhamdulillah pagi hari ini berada di Bandung, menikmati udara segar di UMKM, tapi belum buka ini ya, masih di atas. Panjang jalan yang pelas nih, jadi kaki limanya ada di atas. Yang tadinya padat kiri kanan, sekarang sudah itu oro. Nah, ada hotel ya di atas. Oh, ini yang di atas itu ya? Ya, Promenade Hotel. Itu, nah ini di atas. Ya, mumpung ada kesempatan minggu pagi jalan di sini. Itu ya BTS lah di sini. Saran. Nah, itu Coach. Oh, iya. Iya. Lah, Siapa ya, yang di Bandung? Pak Yudi di mana Pak Yudi? Bandung ya? Saya di daerah Cahem ya Pak, dari Ciamplas agak terus lurus gitu ke arah bawah. Jadi daerah Cahem, Tamanik. Ya, ini kebetulan di Cahem. Ya, di hotel ini lagi jalan di atasnya nih. Oh, belum buka nih kaki limanya, jam 9 kali buka. Bandung lagi dingin sekarang. Apa? Lagi dingin cuaca Bandung. Iya, begitulah. Lagi musimnya Januari. Ini sepanjang jalan nih baru tahu ini jembatan di atasnya cukup jauh ya. Sini turunnya ke sini ya. Kalau yang ke hotel kemana Mbak? Bu. Sana juga bisa. Di dekat sini. Jalan-jalan ya Pak. Oh iya, ya makasih. Oke, Pak Fahrul, sehat selalu. Salam buat keluarga di sana. Pak Fahrul. Ya. Ya nih kan. Iya. Ini lagi minta sodako nih Coach. Kasih aja sodako dengan bahagia aja ya. Wah. Ini ketemu. Ya ini ya. Ya, moga-moga. Amin. Ya. Siapa? Ya doakan aja nih pengacara alumni. Ya. Semua doain sama Ibu ya. Ya, semoga sehat walafiat. Amin. Ya. Ayo Pak. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih didoain. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Ya, Fahrul. sukses. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dasi ya, teman-teman yang great, jangan lupa setelah ini olahraga ya, dan terus ya menjadi manusia di atas rata-rata teman-teman yang great. Rasanya kita duduk dengan doa ya Bu Dasi. Dan sementara kita cukupkan dulu ya. Terima kasih untuk Bu Rina, Bu Dasi, Pak Fahrul, Pak Yudi, Mbak Lilik di Hong Kong, Bu Lilis, Mbak Joplo, Mbak Ini, Mbak Atik, Bu Erni, Mbak Eni Upik, Mbak Etik, Bu Ida Farida, Mbak Mira di Hong Kong, Bu Musta'ana di Palembang, ya, Bu Siti Pemalang, ya, Bu Darti. Kita ikut mendoakan Paman Bu Darti ya, dengan doa yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan juga semakin istiqomah dalam ibadah. Pak Agus Sopian, kemudian Mbak Keke di Hong Kong, Bu Yati di Yogyakarta, terima kasih, Bu Ani di Tangsel ya. Kemudian Rakyal Ain, ini dari tinggalnya mungkin di sekitar Ciputat atau di Jakarta ya. Kemudian Manfaat, Yusneli Johanis ya, teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang great. Begitu Bu Dasi, kalau nggak ada kita doa dulu ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, dan istiqomah terus, insya Allah hadirul mustaqim, kita bersama orang-orang yang lurus ya, orang-orang yang terus istiqomah, dan semoga menjadi aksana takwim ya, menjadi manusia yang paling terbaik ya di antara yang baik. Sambil kita berdoa ya teman-teman, saya juga minta didoakan agar hajat dan niat baik yang sedang digagas di rumah kesadaran Allah berikan ya kemudahan, dan juga Allah
jaga ya hati kita agar selalu luar biasa ya teman-teman, dan nanti tempat ini pun menjadi tempat yang digunakan untuk berbagi ilmu pengetahuan ya, baik agama maupun skill of life ya teman-teman Ingrid yang ada di Nako Center, teman-teman hebat. Kita lihat teman-teman Ingrid ya, ini wajah baru dari Nako Center yang akan dirubah di tahun 2023 ini insya Allah ya. Dan di aula atas ini kita di bawah sudah jadi, di aula atas ini yang akan kita buat untuk kegiatan ya, kegiatan amal kita ya teman-teman Ingrid. Salah satunya adalah nantinya bentuknya seperti ini, bisa ditutup dan juga bisa dibuka aulanya, dan ya yang akan menjadi narasumber tidak hanya Nako Center tetapi juga and friends ya, yaitu teman-teman semua. Jadi suatu saat ya mungkin Pak Yudi, Bu Dasi ya, bisa sharing juga ya. Ada yang punya teman-teman di Hong Kong pada saat lagi pulang ke Indonesia bisa sharing juga di sini ya teman-teman hebat. Apalagi saya juga dapat amanah untuk membantu anak-anak ya remaja di Kota Tangsel untuk mendapatkan pembekalan di rumah kesadaran ya. Kita akan mulai PKBM kita teman-teman hebat di tahun besok di awal ajaran ini ya sahabat-sahabat Ingrid. Ini Bu Dasi dan teman-teman silakan boleh diniatin, hajatin ya. Kita akan mulai membuka PKBM. Ada 2 program. Satu program kalau teman-teman punya keluarga, tetangga, masyarakat yang memang belum sekolah karena keterbatasan di masa lalunya, tapi dia mau sekolah dan akan dibantu menggunakan channeling dari Seven Awareness. Misalkan dia nggak punya ijazah SMA, sekolahnya di PKBM Rumah Kesadaran. Nanti setelah sekolah kita akan kerjasama dengan korporat atau alumni-alumni di BUMN agar bisa menerima mereka bekerja, walaupun mungkin bukan pegawai tetap dulu ya. Jadi setelah lulus dari PKBM, kita akan kontrakan di anak-anak perusahaan, apakah di anak perusahaan PLN dan sebagainya. Sehingga bisa membantu ya teman-teman di daerah yang sedang mengalami pengangguran atau kesulitan ekonomi ya. Bu Rina di Cianjur juga ada anak yang mungkin lulus SMP, mau sekolah tapi usia sudah 40 tahun ya. Kan bingung, sekolahnya di rumah kesadaran aja, nanti kita bantu channel juga ke alumni-alumni kita ya. Seperti itu. Kedua, PKBM yang untuk anak-anak yatim dan berprestasi. Jadi kita akan mencari 30 untuk anak yatim SMP dan 30 di SMA-nya dengan usia yang sesuai sekolah gitu Bu Dasi, Pak Yudi. Kalau tadi kan usia yang pertama boleh bebas ya, 70 tahun juga boleh sekolah. Kalau ini khusus yang usianya seperti itu, dan mereka betul-betul kita ingin muliakan dengan cara mereka ya memang dipastikan juga memang duafa, tapi juga ada gairah dalam belajar. Ada semangat belajar, dan nanti dia akan masuk PKBM seperti sekolah biasa ya, tapi gratis, dan istri saya ya menjadi donatur, dan juga saya mengajak teman-teman. Jadi teman-teman nanti boleh saya coach, mintanya 1 orang aja saya jadi wali asuhnya, silakan aja ya. Jadi ibaratnya sebulan itu Anda yang membantu dia menghandle ya. Kalau nggak salah sekitar 500.000 lah per bulannya itu. Jadi makan siang dia sudah dapat, snack juga sudah dapat, dan Bismillah ya, Bismillah itu artinya kita nggak terlalu dekat, sehingga pada saat nanti apapun sudah kita ikhlaskan. Kadang-kadang kalau kita ya merawat anak yatim yang sebelah rumah, apalagi ponakan, apalagi anaknya anaknya saudara, ketika dia besar dan sukses dan mulut kadang-kadang jeplak aja gitu ya Pak Yudi. Dia lupa tuh waktu dia susah, siapa yang nolong. Nah itu kadang-kadang menghancurkan
apa yang kita sudah bangun bertahun-tahun. Jadi merawat anak-anak yatim di sekitar Anda terus jaga, tetapi sisihkan juga ya menjadi wali asuh untuk orang anak-anak yang nggak terlalu kenal, sehingga pada saat dia nanti lulus sukses, kita nggak terlalu mengharapkan balasan dari mereka. Pada saat itulah kemudian Allah membalas kita dengan unlimited power ya, balasan yang tak terduga. Insya Allah karena ini formal, jadi nanti mulainya juga tahun ajaran baru udah sih. Jadi ya masing-masing dari kita ya silakan aja, Bismillah, dan insya Allah dijaga rezekinya ya. Amin Allahumma amin. Sekolahnya offline. Sekolahnya offline di rumah kesadaran ya. Nah, nantinya kalau ini sudah mulai kuat, sudah mulai bagus, bersiap-siap untuk dibuka cabang di daerah para alumni berada ya, bisa di Bandung nanti Pak Yudi, bisa di mana lagi ya, yang akan mengelola ya, merawat, sehingga nantinya alumni yang terus istiqomah bersama kita ya di daerah masing-masing akan ada di apakah kecamatan atau kabupaten kita buat ya PKB Rumah Kesadaran dengan kekuatan dari sodako yang dipantulkan insya Allah. Teman-teman luar biasa ya. Kebetulan kayak contoh ya, anak perusahaan PLN dia tuh outsourcing kan. Nah biasanya outsourcing ini nggak pernah di training Pak Yudi, karena nggak ada anggaran. Dia hanya belajar tentang teknik aja, skillnya. Tapi tentang hati, pikiran, mindset, akhlak atau capacity building nggak ada biayanya. Bayangkan Pak Yudi sebagai manajer di sana, tiba-tiba Rumah Kesadaran ini saya punya 20 lulusan SMA PKB Rumah Kesadaran yang sudah di seven awareness-kan selama 1 tahun ini. Kira-kira Bapak yang jadi orang lagi butuh banget, wah ini dia. Masalah masang listrik sih gampang, tapi mental yang paling sulit. Itu langsung diterima teman-teman. Karena yang dicari itu memang yang sudah jadi, bukan soal ilmunya, tapi akhlak atau sikap, attitude-nya itu yang paling mahal. Nah itu yang yuk kita sama-sama niatin ya, memberikan informasi ke keluarga, ke teman juga, biar mereka juga punya masa depan yang lebih cerah lagi. Insya Allah, dan juga kita ya Bismillah menjadi bagian dari wali asuh ya. Insya Allah akan kita buka di tahun ajaran baru, tetapi mulai prosesnya dimulai di bulan Februari ini, teman-teman hebat. Jadi kalau ternyata sudah penuh siswanya, kita close tahun ini. Tahun depan baru kelas 2, kelas 3, sehingga nanti di 5 tahun akan datang, SMP 3 kelas, SMP 3 kelas, dan itu kekuatan dari wakaf, para alumni yang menggerakkan itu semua. Nanti dicoba di daerah tertentu juga sama, insya Allah. Teman-teman hebat ya. Demikian teman-teman, dan mari kita berdoa kepada Allah dan doakan juga ya Rumah Kesadaran istiqomah. Ini ada gambar di sini, boleh teman-teman screenshot, dan Bismillah karena Allah lillahi ta'ala, teman-teman jika ada berbagi atau saudara ya. Sama-sama baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min 'aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsa'u. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Wa naqtimul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana Allah ya kana nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang great ya, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir. Baik, kita tutup pertemuan kajian pagi ini dengan ucapan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Terima kasih Pak Ipri.